Rati TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dede Setiawan boleh hadir menjumpai Anda untuk program dialog khusus pada kesempatan kali ini. Dan tentunya kali ini kita akan membahas satu tema yaitu kaitannya dengan dana desa. Dan kami juga informasikan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan bisa melalui line SMS dan juga WhatsApp di 0821 333 55547. Dan untuk tayangan Rati TV Kebumen juga kami pancar luaskan melalui Facebook Live kami di Rati TV, kemudian melalui YouTube kami di Rati TV Kebumen, dan juga melalui website resmi kami di www.ratitelevisi.com. Baik, berbicara terkait dengan dana desa. Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dan bagaimana kondisi dana desa di Kabupaten Kebumen saat ini? Sudah hadir ada 3 narasumber kami. Yang pertama ada beliau Bapak Slamet Rianto SHMA selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kebumen. Selamat siang Pak Slamet. Selamat siang Mas Dede. Iya, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Selamat. sehat begitu ya Pak ya? Oke, siap. Baik, ini ada Pak Kajari, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan selain ada Pak Kajari juga sudah hadir bersama kami, ada beliau Ibu Dr. Andah Hajah Diah Woro Palupi, Inspektur Kabupaten Kebumen. Selamat siang Ibu Woro. Selamat siang, Mas Didi. Iya, kita ketemu lagi begitu ya? Iya, betul. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, kemudian juga sudah hadir bersama kami ada beliau Ibu Herlina Januarita SPD selaku Kepala Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dari Dispermades P3A Kabupaten Kebumen. Selamat siang Ibu Herlina. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Herlina? Sehat, mangis Sehat pun. ya. Baik, ini luar biasa walaupun di tengah-tengah kesibukan begitu ya, siang hari ini 3 narasumber kami sudah hadir dengan tema kita yang akan kita bahas yaitu terkait dengan dana desa. Dan kami juga informasikan kembali Anda dapat bergabung melalui line SMS dan juga WhatsApp di 0821 333 55547. Langsung saja saya berbincang ke Bu Herlina terlebih dahulu begitu ya. Kaitannya dengan dana desa, tadi sudah disampaikan di depan begitu kaitannya dengan dana desa ini merupakan anggaran pendapatan yang dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN begitu ya Bu. Nah ini kaitannya dengan dana desa sendiri saat ini di Kabupaten Kebumen seperti apa kondisinya Bu Herlina? Untuk tahun 2021 di Kabupaten Kebumen terkait dana desa ini kita menerima anggaran sekitar 405 miliar 260 juta dan untuk perkembangannya sampai dengan bulan April 2021 ini yang pertama sudah cair yang dana 8% PPKM. Jadi untuk pencairan dana desa tahun 2021 ini kita memang berkali-kali ya, memang ini yang 2021 ini agak beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang pertama kemarin tanpa syarat apapun telah diluncurkan anggaran sebesar 8% dari pagu dana desa setiap desa itu untuk PPKM ya, untuk penanganan COVID. Itu sudah tertransfer bulan Februari. Oke. Kemudian 449 desa sudah penyaluran dana desa yang reguler tahap 1 itu sebesar 40%-nya, dan juga untuk BLT DD, BLT dana desa ini tahap 1 449 desa sudah mencairkan semua. Kemudian tahap kedua dan ketiga ini berjalan bareng kayak gitu karena memang di 2021 ini khusus BLT DD penyalurannya dari RKUN ke RKAD, dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa itu memang dilakukan setiap bulan, sebenarnya setiap bulan lah ya, setiap bulan. Jadi dari bulan ke-1 sampai ke bulan 12. Jadi bulan ke-1 kemarin sudah 449 desa, kemudian bulan kedua
itu sekitar 300-an desa, dan sekarang bulan ketiga baru beberapa desa. Jadi memang kondisi pencairan yang untuk BLT DD ini tidak saling menunggu. Jadi bisa desa kemarin penyaluran BLT tahap 1, kemudian langsung disalurkan ke masyarakat, dia melaporkan ke kami proses lagi, maka keluar BLT yang kedua. Nah nanti BLT kedua ini sedang proses cair, nanti yang BLT bulan ketiga bisa langsung diajukan lagi seperti itu. Jadi memang tidak bersamaan kayak gitu, nggih. Siap kalau yang BLT DD dan DD tahap 1, 2 dan 3 ini memang ya bisa dibilang siapa tertib, disiplin, siapa cepat dia bisa dapat lebih cepat kayak gitu. Oh, oke, jadi ini juga tergantung dari kedisiplinan setiap desa begitu Iya, ya Bu oke. Herlina. Iya. Baik, kemudian saya ke Pak Slamet. Pak, ini kaitannya dengan Kejari sendiri ini sebagai pengawasan dan penegakan hukum begitu ya. Nah, ini di tahap yang mana ini terutama untuk pengalokasian dana desa ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para pemirsa KTTV yang berbahagia. Terkait dengan paparan Mas Dede tadi, fungsi kejaksaan selaku lembaga penegak hukum salah satunya adalah di bidang pidana, yaitu melakukan upaya-upaya pencegahan maupun penindakan tindak pidana. Dalam konteks ini tindak pidana korupsi. Mengapa demikian? Ya karena salah satu potensi berdasarkan pengalaman yang kami laksanakan dalam pelaksanaan kewenangan kami, tindak pidana korupsi yang terjadi salah satunya banyak di sektor pengelolaan dana desa. Nah, gitu. Jadi sangat strategis sekali manakala pembicaraan, diskusi maupun dialog terkait dengan pengelolaan dana desa itu berada di awal-awal tahun. Tadi Mas Dede menanyakan bagaimana titik-titik rawan terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa. Nah, salah satunya bisa berawal dari tahap-tahap awal seperti ini. Pada saat perencanaan, kemudian di penganggaran. Nanti prosesnya kan berlanjut nanti kan pada saat pelaksanaannya, kemudian pada saat penyusunan pertanggungjawabannya, penata usahanya, sampai dengan laporannya. Masing-masing tahapan pengelolaan keuangan desa itu mempunyai titik rawan masing-masing. Oke, baik. Jadi ini setiap tahapan pun juga harus ada pendampingan begitu? Iya, Artinya betul. seperti itu, Pak Lutfi? Persis sekali. Iya. Persis sekali. Makanya tanggung jawab kami terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi khususnya di sektor pengelolaan dana desa bisa dilakukan pada tahap awal. Kami juga mempunyai kebijakan dan program terkait dengan kebijakan penegakan hukum khususnya upaya pencegahan, melakukan pendampingan dan pengawasan dana desa. Baik, harapannya pastinya ketika ada pendampingan ini tidak ada nantinya dalam tanda kutip penyelewengan begitu ya Pak ya. Tapi kalau berjalannya dana desa ini kan memang sudah lama begitu dan angka dari setiap dana yang masuk di desa ini angkanya tidak sedikit begitu, dan ini bisa dikatakan menjadi salah satu isu yang panas juga di masyarakat begitu, banyak diperbincangkan. Tapi kalau selama ini apakah sudah ada atau sudah pernah menangani ini kaitannya dengan penyelewengan dana desa ini? Oke, terima kasih. Berkaitan dengan pernah ada atau belumnya, perlu kami jelaskan bahwa penugasan kami di Kabupaten Kebumen ini baru berjalan 8 bulan kurang lebih. Sementara tahun-tahun sebelumnya kami ditugaskan di beberapa daerah. Yang terakhir kami melakukan penugasan di daerah Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat, terkait dugaan-dugaan ataupun pemeriksaan, pendalaman, penyelidikan dana desa itu pernah kami lakukan. Itu pertanyaannya. Dan best practice-nya kami juga berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Agung yang menghimpun data terkait dengan upaya-upaya penyelidikan pengelolaan dana desa. Seperti yang saya sampaikan tadi, penyimpangan di sektor ini sangat cukup besar dan perlu perhatian yang khusus.
sehingga pendampingan ataupun upaya pencegahan selayaknya dilakukan sejak dini gitu. Betul, betul, Pak. Baik, kemudian saya ke Bu Woro, kaitannya dengan dana desa ini dari Inspektorat Kabupaten Kebumen juga mempunyai fungsi kaitannya dengan pengawasan begitu ya Bu. Nah, Betul. kemudian bagaimana dari Inspektorat sendiri ini kaitannya untuk sosialisasi terutama ya mungkin untuk para kepala desa supaya bagaimana penggunaan dana desa ini sesuai dengan apa yang harusnya digunakan begitu dan tepat sasaran begitu Bu Woro. Baik, Mas Dede, fungsi daripada Inspektorat selaku APIP memang berkaitan dengan pengawasan dana desa sesuai dengan ketentuannya. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa pengawasan dana desa ini sebenarnya dilakukan oleh beberapa lembaga nggih. Yang utama adalah kepala desa itu sendiri. Kepala desa selaku pemegang kekuasaan keuangan di desa ini wajib hukumnya untuk melakukan pengawasan dana desa dalam rangka untuk peningkatan kinerja dan juga menuju ke tata pemerintahan yang baik tentunya. Kemudian juga masyarakat dan BPD ini juga perlu melakukan pengawasan dana desa berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan yang baik dan juga transparansi. Kemudian camat di mana melakukan pengawasan dana desa, yaitu pada saat fasilitasi APBDes, karena dana desa ini tentu masuk di dalam anggaran pendapatan desa. Betul. Yang harus dilakukan fasilitasi atau verifikasi oleh camat seperti itu. Jadi ketika mereka yang melakukan pengawasan di pelaksanaan dana desa ini sudah berjalan dengan baik, tentu tingkat pencegahan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kajarini, Pak Selamat, ini akan bisa lebih optimal seperti itu. Kemudian kami sendiri dari sisi APIP memang melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada. Di Permendagri memang sudah diatur bahwa kami melakukan pengawasan terkait dengan itu. Area yang kami lakukan pengawasan mulai dari tahap pra pencairan, kemudian pencarian dan pelaksanaan, kemudian juga pasca pelaksanaan seperti itu. Jadi artinya apa, sebelum dicairkan ini kan di pra pencairannya apakah sudah ada regulasi yang mengatur berkaitan dengan dana desa tersebut. Makanya ini Bu Yaronita ini biasanya membuat perbub ya berkaitan dengan ini dana desa sebagai persyaratan pencairan tentunya sebagai muatan lokal. Kemudian juga sumber daya manusianya yang akan mengelola dana desa itu perlu dibekali kaitannya dengan apa ya kemampuannya. Makanya kan pasti dilakukan sosialisasi terkait dengan ini. Kemudian juga di perencanaannya seperti itu. Kemudian pada tahap berikutnya di tahap proses pencairan dan pelaksanaan. Pada saat proses pencairan dan pelaksanaan tadi sudah disampaikan oleh Bu Januarita, sampai dengan saat sekarang ini sudah ada beberapa desa yang mencairkan, istilahnya malah sekarang tahun ini lebih proporsional ketika desa itu mencairkan lebih cepat maka akan diberi kemudiannya, tapi sudah barang tentu dengan SPJ yang harus dia cukupi setelah yang tahap pertama dilakukan. Kemudian juga di era paskanya ini bagaimana penata usahaannya, kemudian bagaimana mempertanggungjawabkannya seperti itu, bagaimana pelaporannya, apakah pelaporannya tepat waktu seperti itu, bagaimana berkaitan dengan pengenaan pajaknya terhadap barang-barang yang dia beli apakah sesuai atau tidak. Kemudian untuk metode kami melakukan pemeriksaan memang dilakukan uji petik dengan sampling, tentu kita mendasarkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, juga kita melakukan wawancara maupun observasi dan cek fisik juga. Itu antara lain Mas yang. Jadi memang dari hulu hingga hilir begitu ya Bu kaitannya dengan dana desa ini. Baik, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi, perbincangan kita semakin menarik begitu, tapi kita istirahat terlebih dahulu. Untuk pemirsa Rati TV jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Tak kenal maka tak kebal. Pagi Pak.
Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Ah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau tinggal. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya sih asik, jangan sampai pulangnya bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai.
Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Pemirsa Rati TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus, dan siang hari ini kita masih berbincang kaitannya dengan dana desa. Sekali lagi kami informasikan Anda masih dapat bergabung melalui line SMS dan juga WhatsApp di 0821 333 55547. Kita akan saya kembali lagi ke Bu Herlina. Kaitannya dengan dana desa ini tadi sudah disampaikan begitu ya, kaitannya dengan kondisi di tahun 2021 seperti apa begitu, dan kaitannya dengan proses pencairan tadi disampaikan ada juga siapa yang tertib itu yang akan lebih cepat mendapatkan. Nah, artinya di sini kan ada beberapa desa yang kurang tertib, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Sebetulnya kendalanya apa, Bu Herlina? Oke. Kalau yang tertib biasanya juga karena pertama manajemen di desa itu jalan, maksudnya tupoksi dari pengelola keuangan desa itu jalan. Jadi maksudnya sekdes melakukan fungsi selaku sekdes, kemudian kaur keuangan selaku bendahara, kemudian kasih dan kaur itu selaku pelaksana kegiatan. Nah, kalau yang terlambat itu biasanya juga karena bahasa rutinnya itu pertama biasanya SDM, kemudian yang kedua tidak jalan pembagian tugas atau tupoksinya, jadi mungkin hanya bertumpu, dan ini sebenarnya ya kalau kita lihat terkait berhubungan kayak gitu, nggak terkait SDM dan tupoksi yang nggak jalan ini kadang-kadang memang terkait. Contohnya memang di sini ada beberapa desa sekarang ini pengelolaan keuangan desa memang mau tidak mau harus dibantu oleh IT kayak gitu, nggak semua pakai aplikasi. Sementara di desa itu mungkin yang bisa aplikasi hanya satu orang, sehingga dari nyusun APBDes kemudian dari penata usahaan di Siswides hanya dilakukan oleh satu orang, sehingga mungkin juga keterlambatan itu karena itu tadi SDM dari perangkat desanya seperti itu. Karena memang kita masih punya PR, beberapa desa itu perangkat desanya adalah produk lama, produk lama dalam arti sudah sepuh-sepuh, dan dulu kalau yang namanya perangkat desa itu kan tidak harus, kalau sekarang mungkin bersaing dan banyak sarjana mendaftar ya. Kalau dulu kan mau jadi perangkat desa saja sudah bagus kayak gitu, sehingga tidak menuntut SDM, tidak menuntut kemampuan seperti itulah. Itu masih ada beberapa desa yang produknya masih seperti itu, tapi karena sesuai ketentuan kan harus pensiun di usia 60, ya kita mau tidak mau kan tetap regenerasinya itu menunggu yang memang sepuh-sepuh itu tadi. Tapi sebenarnya ini juga tinggal beberapa desa lah. Kalau yang desa yang lainnya itu, yaitu keterlambatan itu lebih banyak ke tidak berfungsinya tupoksi itu loh. Mungkin hanya memang didominasi oleh orang tertentu karena merasa, ya katakanlah mungkin hanya oleh sekdesnya karena merasa lebih mampu, atau mungkin justru karena kuatnya power kepala desa yang memaksakan sesuatu kayak gitu. Tapi itu sebenarnya juga tidak terlalu banyak kayak gitu. Kalau kendala kita yang lebih banyak itu ya karena memang SDM-nya di desa itu, yaitu tadi yang kita ceritakan, sekarang harus serba IT. Betul. Harus aplikasi ya, menyusun APBDes pakai aplikasi, kemudian mencairkan dana pakai aplikasi kayak gitu, melaporkannya juga harus pakai aplikasi. Yang ini memang masih ada beberapa desa yang SDM-nya untuk terkait IT ini masih kurang. Tapi selama ini upaya-upaya juga terus dilakukan dari Dispermades, artinya untuk penguatan SDM ini, Pak. Iya. Dengan workshop mungkin atau dengan pelatihan begitu. Tapi kalau yang memang misalkan dalam satu desa ini memang
dalam tanda kutip tertinggal dari desa yang lain? Apakah mungkin ada intervensi nantinya ke depan dari Dispermades mungkin untuk meregenerasi perangkatnya atau bagaimana begitu? Nggih, kalau intervensi secara kapasitas pasti kita intervensi ya, terutama kalau desa yang lambat dan sebagainya kan akhirnya tetap jadi perhatian khusus. Akhirnya kalau yang lainnya tidak harus didatangi, kalau yang seperti itu kan harus kita datangi, kita tuntun kayak gitu nggih. Kemudian kalau terkait dengan intervensi di dalam pemerintahan, memang di ketentuan aturan sendiri sebenarnya kepala desa kalau di peraturan yang ada itu kan sekarang ini tidak seperti dulu. Maksudnya kalau dulu itu begitu jadi perangkat A, dia sampai pensiun kan A, terus kayak gitu. Kalau ketentuan yang sekarang kan boleh melakukan mutasi kayak gitu. Kalau memang si A ini dianggap tidak mampu, bisa digeser ke yang lain. Kalau sesuai ketentuan itu kan 3 tahun setelah dilantik boleh dimutasi seperti itu. Nah, ini sebenarnya nanti kalau terkait dengan manajemen di desa ini, nanti kepala desa punya kewenangan untuk melakukan mutasi perangkat kayak gitu. Kayak kita sebut mutasi karena memang sebenarnya antara kasih kaur kemudian kardus itu kan satu tingkat kayak gitu nggih. Kecuali kalau nanti jadi sekdes lah baru promosi kayak gitu nggih. Sehingga ketika mutasi ini bisa langsung dilakukan oleh kepala desa seperti itu. Jadi untuk geser mana-mana yang dianggap ini lebih mampu di mana seperti itu. Oke, jadi ini kepala desa juga harus jeli ya terhadap anggotanya begitu ya, Bu ya. Baik, kemudian saya ke Pak Kajari. Pak, kaitannya dengan kapasitas SDM ternyata di sini artinya secara kapasitas belum merata semuanya. Tadi disampaikan Bu Herlina juga ada yang masih secara kapasitas masih kurang begitu ya. Nah, kemudian di masyarakat ini pada akhirnya mungkin muncul ketidakpercayaan terhadap pemerintahan desa. Nah, ini kemudian apakah ini juga menjadi salah satu faktor yang bisa menjadikan penyelewengan terhadap penggunaan dana desa ini? Ya, Bapak. Ya, oke. Terima kasih Mas Dede. Menarik sekali kalau bicara tentang kapasitas aparat desa ya. Kalau kita back ke belakang lagi terkait dengan diberikannya otonomi yang luas terhadap aparat desa atau pemerintahan desa, itu sudah dilakukan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ya, kurang lebih sudah 7 tahun ya. Begitu juga dengan sarana prasarana yang mendukungnya termasuk dana desa ini kan gitu. Dari segi pemerintah, dari pusat, regulasi itu terus dilakukan perbaikan dan pembaharuan. Itu berdasarkan apa yang terjadi pada tahun-tahun berjalannya khususnya dalam hal pengelolaan dana desa. Ternyata di sisi aparatur desanya sendiri, kita tahu bahwa banyak sekali kepala desa itu yang datang memang berdasarkan pilihan rakyatnya kan gitu. Betul. Tanpa memperhatikan background, pendidikan dan statusnya apa. Tapi yang jelas itulah yang dekat dengan masyarakat di desa, dialah yang dapat pilihan. Sementara ini menjadi PR juga buat kita bersama selaku aparat yang bertanggung jawab terkait dengan pengawasan pengelolaan dana desa. Banyak praktek-praktek yang merujuk kepada terjadinya penyimpangan itu berawal memang dari ketidaktertiban, ketidaktahuan, kemudian ya mungkin ya karena kurang mengertinya bagaimana cara mengelola dana desa itu sendiri. Sementara regulasi terus dibenahi, sementara aparat desa harus sadar diri juga. Sadar diri dalam hal ini, jadikanlah apa yang dimiliki sekarang sebagai tantangan. Ya, tantangan dalam hal gini, kepala desa harus paham bahwa sekarang dia mempunyai atau memiliki sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan dana desa yang mutlak, otonom. Jadi dia diberikan dan dijamin oleh undang-undang untuk mengelola itu. Tapi orientasi jelas untuk pembangunan desa, untuk pemberdayaan masyarakat di desanya, kan gitu. Kalau dia tidak tahu bagaimana caranya,
akan mudah terjerumus, akan mudah tergoda, ya. Apalagi orang yang misalnya mohon maaf tidak mengerti tentang pengelolaan, tiba-tiba disodorkan dana, uang segar gitu, bahkan sampai miliaran gitu. Nah, ini godaannya sangat tinggi. Dari beberapa penyelidikan tindak pidana korupsi di area pengelolaan dana desa ini, modus yang kita dapatkan biasanya berkaitan dengan hal-hal yang sepele gitu. Misalnya ya, misalnya gini, meminjam dana desa untuk kepentingan sendiri, kemudian adanya pemotongan gitu, sedikit, tapi kalau dilakukan oleh banyak objek jadinya banyak, dan sering kali jadinya banyak. Itu yang tidak disadari. Nah, itu yang sebetulnya niatnya sudah ada. Ada juga yang berkaitan dengan penatausahaan yang tidak jalan sebagaimana mestinya. Contohnya terkait dengan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tidak dibuat sesuai dengan real cost-nya atau biaya yang dikeluarkan untuk pembelian untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Ada markup mungkin? Iya, gitu. seperti markup juga. Belum lagi terkait dengan adanya kegiatan pengadaan misalnya. Ini sangat minim pengetahuan yang dimiliki oleh aparat desa, khususnya kepala desa. Nah, disinilah kepala desa harus mempunyai atau menyusun ya aparaturnya seperti yang disampaikan oleh Pak Bu Herlina tadi, bahwa otonom terkait dengan kepala desa juga menyusun aparatur desanya yang baik dan sesuai dengan kapasitasnya. Oke. Tapi kalau ketika misalkan terjadi ada dugaan penyelewengan, nanti treatmentnya akan seperti apa Pak Kajari? Oke, baik. Jadi kami dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pertama itu merespon apa yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kami. Khusus dalam hal ini adalah misalnya laporan pengaduan terkait dugaan penyimpangan dana desa. Tentunya kita akan melakukan pendalaman di sana. Kita akan panggil pelapornya dan kita akan cross check terkait dengan identitas, kemudian langsung konfirmasi kepada siapa yang dilaporkannya. Kemudian kita lakukan upaya-upaya yang bisa dijadikan pembinaan dulu, ya. Nah, kita khawatirnya memang kepala desa ini memang sama sekali tidak tahu. Tidak tahu bagaimana cara mengelolanya dan tidak tahu bagaimana menyusun administrasinya. Nah, di sini kita coba melakukan pembinaan. Namun demikian, apabila memang menjadi hal yang sudah dibiasakan seperti yang saya sampaikan tadi, memotong anggaran dengan sengaja untuk kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri dan keluarganya, dan tidak bisa diperbaiki, ya mau nggak mau penegakan hukum bersifat represif harus dijalankan. Jadi ranahnya sudah kepada melakukan tindak pidana korupsi. Gitu. Oke, jadi treatmentnya seperti itu begitu ya Pak Kajari. Baik, kemudian saya ke Bu Woro. Kaitannya dengan partisipasi masyarakat terutama dalam bidang pengawasan ini, bukan ini otomatis juga masyarakat juga harus berperan aktif begitu kita karena memang dana desa ini bisa dikatakan tidak sedikit begitu, masyarakat juga harus jeli bagaimana dalam menyampaikan aspirasinya untuk penggunaan dana desa, kemudian dari segi pengawasan. Nah, ini bagaimana ketika masyarakat menemukan dugaan tadi kalau Pak Kajari kan treatmentnya begitu. Nah, ini kalau dari inspektorat sendiri ketika misalkan ada laporan dari masyarakat ingin menyampaikan begitu katanya dengan dugaan, nah ini seperti apa Bu? Ya, baik Mas. Terkait dengan aduan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, tentu juga kita akan tindak lanjuti sebagaimana persyaratan yang ada sebagai syarat pengaduan itu lengkap. Jadi katakanlah bukan surat kaleng seperti itu ya, ada identitas, terus kemudian yang penting ada nama alamat seperti itu. Kemudian aduan tersebut kita pelajari, kita kumpulkan data-data, terus kemudian kami membuat tim untuk melakukan pemeriksaan tentunya terhadap aduan tersebut. Nah, di dalam pemeriksaan ini kami tentu membandingkan hal-hal yang diadukan itu terkait dengan apa saja, terus dokumen-dokumennya seperti apa, terus kemudian kita juga lakukan pengecekan terhadap benar tidaknya aduan tersebut seperti itu, Mas Dide. Kemudian juga manakala
kita kan juga lakukan konfirmasi, kita lakukan pemanggilan. Manakala memang betul bahwa itu terjadi kerugian daerah atau mungkin terjadi markup atau apapun namanya, katakanlah seperti itu, kita lakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang berkaitan. Baik otomatis kalau dana desa itu kan biasanya yang diadukan kan kepala desanya, kemudian kalau kaitannya dengan pengadaan barang otomatis ada PPTK, ada penanggung jawab pelaksana kegiatannya kan seperti itu. Itu semuanya nanti kita minta konfirmasi seperti itu sebagai bahan kami untuk menyusun suatu laporan. Di dalam laporan itu nanti kami simpulkan terbukti pelanggarannya terhadap apa kan seperti itu. Kemudian kalau kaitannya dengan keuangan daerah yang istilahnya merugikan keuangan daerah, tentu kami rekomendasikan untuk dilakukan dikembalikan. Kalau dana desa ini kan ke kas desa seperti itu. Namun di satu sisi juga ada sanksi yang diberikan kepada kepala desa, dalam hal ini paling tidak ada teguran dari bupati kaitannya dengan hal-hal tersebut. Seperti itu Mas penanganannya. Tapi kalau memang tidak terbukti ya, ya sudah tetap kita laporkan. Oke, baik. Nah, kadang-kadang kan masyarakat juga takut, Bu. Mungkin ketika mau melaporkan, aduh jangan-jangan nanti saya terancam begitu kan, atau mungkin dia mengatasnamakan masyarakat begitu tanpa menuliskan identitasnya karena memang ada ketakutan ketika misal ketahuan atau bagaimana. Nah, ini bagaimana dari inspektorat menjamin kerahasiaan dari si pelapor ini? Iya, setiap pegawai kami yang di inspektorat kan mempunyai kode etik. Jadi mereka atau kami pasti akan menjamin laporan dari masyarakat tersebut. Malah kadang era sekarang itu mereka yang lapor kayak kayak menunjukkan bahwa ini loh aku lapor gitu ya. Keberaniannya dia lapor sepertinya. Itu seperti itu. Tapi mungkin kalau di satu sisi ada yang merasa takut seperti itu ya kita jamin rahasianya. Makanya kalau ini salah satu wasmas di lingkungan desanya masing-masing ya. Namun demikian mestinya ketika pengawasan di desa itu sebaiknya mungkin dari awal, tidak ketika terjadi penyimpangan ya, barangkali sebelum ikut tuh akan terjadi penyimpangan, ini sudah ada peran serta dari masyarakat ataupun BPD untuk mengingatkan kepala desa sehingga tidak lagi menyimpang katakanlah seperti itu. Jadi jangan sampai sudah ada penyimpangan terlebih dahulu begitu ya, Iya. baru ada pelapor. Baik, nanti masih ada satu segmen lagi, kita istirahat terlebih dahulu. Untuk pemirsa Rakyat TV jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya si asik, jangan sampai pulangi bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi.
siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Hal ini tidak menutup kemungkinan menimbulkan sejumlah persoalan lanjutan. Di antaranya adalah produksi sampah. Sepanjang tahun 2019, Indonesia mampu menghasilkan sampah sebanyak 67 juta ton. Entah apa yang merasuki masyarakat kita. Jika hal itu dibiarkan, tentu saja akan berdampak buruk terhadap kualitas lingkungan kita. Lalu gimana ya solusinya? Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Sejak kecil, kita sudah diajarkan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Karena kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan adalah aspek dasar yang harus dimiliki setiap orang. Yang kedua, gunakan produk bertanda eco-label. Logo ini biasanya dicantumkan pada produk yang memenuhi standar kriteria tertentu. Dengan adanya sertifikat eco-label, konsumen diberitahu mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan dari produk. Dan yang terakhir, terapkan prinsip 3R. Selain dapat mengurangi sampah, apabila dilakukan secara terus-menerus, sistem ini akan memberikan banyak manfaat dan keuntungan. Mungkin tidak semua orang bisa membersihkan, namun semua orang suka tempat yang bersih. Saya Bagas Dwi Pamungkas, terima kasih. Nang, dadi bocah sing resikan nggih. Rajin nyapu-nyapu, rikat-rikat, nyirami, lingkungannya bersih, masyarakatnya sehat. Ngapa yuk? Ngapa? Biasa. Olahraganya. Panjen siki lagi musim corona, pemerintah pancen menyarankan kon olahraga, aktivitas fisik, Bener. resik-resik omah. Iya. Rajin wisuh tangan karo sabun. Gimana yuk? Kudu sering dedek. Dedek? Iya. Masa gak? Nang? Iya. Ke, Nang. Bapak ditiliki lah dedek skip mau. Yuk, bosong. Tiliki sana. Pak. Apa, Yung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif Sugianto, Sarjana Hukum, Bupati Kebumen. Ristawati Purwaningsih, SSTMM, Wakil Bupati Kebumen. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan upaya pengentasan kemiskinan. Mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya ASN, BUMD, dan para ahmiyah atau dermawan. Untuk menyalurkan zakat, infak, dan sodako melalui Basnas Kabupaten Kebumen. Kita harus memahami bahwa penghasilan yang didapat ada sebagian hak orang lain. Kita harus melaksanakan bahwa zakat merupakan rukun Islam ketiga, amanah undang-undang dan instruksi Presiden. Milikilah nomor pokok wajib zakat di Basnas Kabupaten Kebumen. Zakat membersihkan jiwa dan harta. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus dan kita masih memiliki tema kaitannya dengan dana desa, dan kali ini juga sudah hadir bersama kami ada beliau Bapak Imdadur Rahman selaku Kepala Desa Logede begitu ya Pak ya. Dan di Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Kebumen ini sebagai Ketua Bidang Pendidikan begitu ya. Betul. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya begitu Pak untuk sama-sama. hadir. Dan ini juga kita bisa bertanya kaitannya dengan dana desa ini Pak Imdad, bagaimana selama ini dalam pengelolaan dana desa di Desa Logede, apakah mengalami kesulitan juga Pak? Untuk pengelolaan, kalau kami secara pribadi merasa mending ya, mending dalam arti agak tidak kesulitan. Cuma ketika secara umum kami melihat di teman-teman dari kepala desa di Kabupaten Kebumen, beberapanya ada kesulitan.
gitu. Oke, tadi kita ngobrol dengan Pak Kajari, kemudian Bu Woro, kemudian Bu Herlina juga. Ini kebanyakan permasalahannya adalah masalah SDM, Pak, kapasitas SDM. Nah, ini juga menarik juga karena mungkin setiap desa permasalahannya itu begitu. Apakah di Desa Logede ini juga mengalami kendala kapasitas SDM yang masih dalam tanda kutip masih harus ditingkatkan lagi begitu, Pak? Iya. Saya kira memang itu bukan sesuatu yang salah ya, memang betul adanya bahwa SDM ini menjadi persoalan ya. Kalau saya mengistilahkan persoalan, bukan masalah tapi persoalan. Dalam arti ini sebenarnya ada jawabannya. Jadi persoalan SDM ini menjadi persoalan utama di desa karena memang tentunya dari sistem pengelolaan di desa beberapa tahun kemarin dengan yang saat ini dengan adanya dana desa apalagi ini menjadi sangat berbeda dan kebutuhannya pun berbeda dengan stok SDM yang ada, apalagi memang beberapanya sudah secara usia sudah agak lanjut, itu memang untuk membenahi ini pasti butuh waktu, butuh proses yang tidak sederhana, tidak sebentar gitu. Oke, baik. Jadi ini juga PR kita semuanya begitu ya. Dari Dispermades juga bagaimana meningkatkan kapasitas perangkat desa begitu. Baik, apakah ada WhatsApp atau SMS yang masuk di nomor kita di 0821 333 55547 untuk kita tayangkan dan kita jawab pertanyaannya begitu. Assalamualaikum, saya mau tanya bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan dana desa. Terima kasih, dari Ilham begitu. Mungkin Bu Herlina? Okay. Terkait partisipasi masyarakat ini sebenarnya terkait dengan penggunaan dana desa itu bisa dimulai dari beberapa tahapan ya. Partisipasi yang pertama adalah ketika dalam perencanaan. Di dalam perencanaan itu kita sangat mendorong bahwa penggunaan dana desa itu dilaksanakan secara partisipatif direncanakan secara partisipatif, yaitu waktu Musren Bangdes. Musren Bangdes di sana sudah ada partisipasi masyarakat. Kemudian di pelaksanaannya ini juga kita mendorong ada partisipasi masyarakat adalah termasuk di dalamnya adalah partisipasi dalam rangka pengawasan ya. Dalam rangka pengawasan ini sudah kita dorong pemerintah desanya itu untuk menyampaikan ke masyarakat, misalnya dengan ketika APBD sudah ditetapkan memasang banner penggunaan APBD setahun ini untuk apa saja, termasuk di dalamnya penggunaan dana desa. Nah, nanti masyarakat bisa melihat dari sana, kemudian masyarakat bisa mengawasi dari apa yang sudah dilaporkan oleh pemerintah desa. Misalnya di sana penggunaan dana desa rencana digunakan untuk jembatan. Nah, masyarakat kan bisa berpartisipasi, jembatannya sudah dibangun belum sih, kayak gitu. Kalau belum dibangun mungkin kemudian bisa menanyakan ke pemerintah desa atau mungkin ke Pak RT-nya kenapa tidak dibangun, karena dimungkinkan juga suatu kegiatan sudah direncanakan di APBD tidak jadi dilaksanakan karena beberapa hal kan seperti itu. Katakanlah seperti kondisi di 2020 kemarin, APBD sudah jadi, sudah dibuat bannernya, tetapi karena kondisi COVID, kemudian kan ada kebijakan dari pusat yang datangnya sudah setelah APBD ditetapkan kayak gitu bahwa dana desa harus untuk BLT seperti itu. Nah, ini memang sangat membutuhkan partisipasi dalam masyarakat oleh masyarakat. Lah nanti terkait dengan ketika sudah melihat rencana penggunaannya, kemudian mengawasi jalannya pelaksanaannya kayak gitu baru nanti kalau ada hal-hal yang tidak pas itu sebenarnya di setiap di setiap sosialisasi yang kita sampaikan itu agar membuat pelaporan atau pengaduan ke kami seperti itu. Apalagi yang sekarang di inspektorat juga sudah dibuka untuk pengaduan ya Bu ya, seperti itu. Kalau memang menganggap setelah partisipasi dalam arti fungsi masyarakat dalam pengawasan itu menganggap ada yang kurang pas dengan apa yang dilaporkan seperti itu.
Oke, baik. Jadi partisipasi masyarakat ada dua kaitannya dengan penggunaan tadi melalui Musrembangdes dan juga pengawasan begitu ya, Bu ya. Baik, kemudian adakah SMS dan juga WhatsApp kembali? Bagaimana masyarakat mengadukan apabila terjadi dugaan penyelewengan dana desa? Terima kasih dari Siroj Munir. Nah, ini mungkin dari Pak Kajari atau dari Bu Woro? Baik, terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat manakala ada penyelewengan dana desa, tentunya si pengadu itu harus menulis nama lengkap seperti itu, nama lengkap, identitas diri dan alamat, artinya tidak kawin seperti itu nggih. Kemudian pokok permasalahan yang diadukan itu apa, kapan terjadinya, kemudian mekanisme di sana seperti apa, kaitannya umpamanya ada misalnya kaitannya dengan pengadaan barang yang mungkin tidak benar, bahwa panjenengan bisa menyebutkan barang apa, modusnya seperti apa, kapan waktunya seperti itu. Jadi harus lengkap. Iya, mesti lengkap sehingga kami untuk membantu kami untuk melakukan penelusurannya di kemudian seperti itu. Oke, baik. Jadi harus lengkap pengaduannya begitu. Pak Kajari mungkin ada tambahan? Oh ya, terima kasih Mas Dede. Jadi mengingatkan kepada masyarakat pada umumnya juga terkait dengan fungsi pengawasan dan monitoring pengelolaan keuangan secara umum bisa dibangun melalui sarana-sarana formil yang sudah ada, seperti lembaga-lembaga yang memang tugasnya adalah untuk pengawasan dan penegakan, di situ termasuk inspektorat, kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya. Dan masyarakat pun punya kewajiban juga sebetulnya secara moral untuk mengawasi pengelolaan dana desa. Manakala masyarakat melihat, mengetahui, dan menyaksikan sendiri khususnya terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan ataupun penyimpangan dalam penggunaan dana desa, silakan itu mengadukan hal tersebut kepada kanal-kanal yang sudah disediakan oleh lembaga-lembaga yang sudah saya sebutkan tadi, termasuk kepada kejaksaan. Dari pihak kami sendiri, kami selaku aparat penegak hukum, selain melakukan tindakan represif, juga melakukan tindakan preventif yang kami jelaskan tadi. Setiap laporan pengaduan akan kami respon, akan kita respon sebagaimana sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan oleh pimpinan kami. Jadi ini bagian dari proses pelayanan masyarakat oleh kejaksaan sebagai aparat penegak hukum. Oke, baik. Kemudian ada SMS kembali atau WhatsApp? Oke, sudah cukup. Baik, dan waktu kita ternyata sudah di akhir acara. Mungkin singkat saja dari masing-masing nanti bisa menyampaikan mungkin pesan untuk masyarakat dari Pak Kajari terlebih dahulu, monggo. Oke, baik. Pertama mengingatkan kepada kepala desa ya dan aparaturnya bahwa otonom kekuasaan atau pemegang kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang ini benar-benar digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di desa. Kan itu. Latar belakangnya adanya undang-undang desa, kemudian diberikannya dana desa adalah niat mulia dari pemerintah untuk membangun bangsa ini dari pinggiran, dari desa, dari bagaimana pembangunan itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di desa, terletak pada kemauan, kemampuan, dan integritas dari kepala desa beserta aparatnya dalam mengelola dana desa. Ingat, dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah itu tidak sedikit sekarang, sudah banyak dan semakin bertambah dari tahun ke tahun. Makanya segeralah membenahi diri, meningkatkan kapasitas baik kepala desanya maupun aparatur desanya. Dan saya yakin jika itu dilakukan, desa yang saudara kelola akan semakin maju dan memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Ya, baik. Kemudian Bu Woro, ya, kepada para kepala desa di Kabupaten Kebumen, lakukanlah pengelolaan dana desa sebagaimana ketentuan yang ada. Tingkatkan juga untuk pemberdayaan masyarakatnya seperti itu, sehingga nantinya akan bisa memberikan
kesejahteraan pada masyarakat yang kita harapkan tentu bisa mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kebumen ini. Saya kira demikian. Baik, kemudian Bu Herlina silakan. Terima kasih. Kalau kami mungkin kepinginnya kalau pemerintah desa dan kepala desa kan ada di ranah kami, nggih. Kami sangat mendorong masyarakat tadi mudah-mudahan masih menyimak, nggih, bahwa penggunaan dana desa itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, nggih, di mana penggunaan dana desa itu adalah untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga kami sangat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi terhadap penggunaan dana desa itu. Partisipasi itu monggo dibangun dari mulai perencanaan untuk aktif memantau dalam perencanaannya, kemudian di dalam pelaksanaannya. Bahkan kami juga sudah mendorong desa-desa untuk melaporkan mempublikasikan penggunaan dana desa itu baik lewat banner, lewat SID desa lah, itu monggo masyarakat untuk berpartisipasi terkait dengan penggunaan dana desa. Kami sangat berharap bahwa penggunaan dana desa itu benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kami sangat mendorong karena memang salah satu keberhasilan pemerintah desa adalah dari partisipasi masyarakat, kayak gitu. Mungkin Baik. itu. Baik, terima kasih Bu Herlina. Kemudian Pak Imdad, monggo. Mungkin pesan untuk teman-teman asosiasi begitu. Asosiasi ya. Kalau untuk asosiasi ya mari teman-teman semuanya Kades di Kabupaten Kebumen kita laksanakan amanah kita sebagai kepala desa sesuai dengan amanat undang-undang di desa, undang-undang desa. Kita tempuh segala usaha untuk bagaimana dana desa ini bisa tepat sasaran, tepat guna untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun ya nyun sewu misalkan kita sudah punya kemauan, tapi mungkin kita kadang pengetahuannya kurang, maka ini memang perlu juga sinergi dari dinas terkait, dari para pengawas, mohon kami juga dibimbing begitu. Terus untuk yang lain tentunya kami berharap dari para kepala desa partisipasi dari masyarakat. Kadang kami sudah semangat, mungkin masyarakatnya yang nggak semangat untuk turut aktif dalam proses pembangunan, dari mulai perencanaan, terus penganggaran, sampai kemudian pertanggungjawabannya, kita belum ada partisipasi dari masyarakat. Sehingga kami berharap ketika nanti semua elemen ini bisa berjalan bersama, maka kami pun juga akan lebih mudah dalam melaksanakan tugas kami di pemerintahan desa. Gitu. Ya, baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Kajari, kemudian Bu Woro, Bu Herlina, dan Pak Imdad sudah berkenan hadir. Kami doakan semoga selalu semangat dan sehat selalu begitu. Semangat ya. Baik, untuk pemirsa Rakyat TV, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kembali kami ingatkan, sayangi diri, keluarga, dan orang lain di sekitar kita dengan tetap mengenakan masker pada saat beraktivitas, kemudian rajin mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas untuk mencegah penularan COVID-19. Dan akhirnya saya Dede Setiawan beserta kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.